Selamat malam Bapak Ibu dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Marilah kita mengikuti renungan harian Toraya dan doa malam Selasa tanggal 22 Februari 2022. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memohon kekuatan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu, datang menyembah Engkau pada malam hari ini. Engkau telah memimpin kami pada hari yang sudah kami lewati, dan kami syukuri berkat-Mu. Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah ya Roh Kudus, terangi kami, supaya firman-Mu boleh mengambil bagian dalam hati kami. Berbicaralah kepada kami pada saat ini juga. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita malam ini dari pertama Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 24. Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung En-Gedi. Saul pulang sesudah memberi orang Filistin itu. Diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk
di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua dan berseru kepada Saul. Dari belakang katanya, "Tuanku, Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud bertelut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapakah engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang menyatakan sesungguhnya Daud berikhtiar mencelakakanmu? Ketahuilah pada hari ini, matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dalam gua itu ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu. Karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap raja Israel keluar berperang, siapakah yang kau kejar? Anjing mati seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai
menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramu kah itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu." Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia. Berjalan dengan selamat, Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu-kubu gunung. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita hari ini mengisahkan permusuhan antara Saul dengan Daud yang disebabkan hal yang sangat sepele saja. Kalau kita mundur membaca pertama Samuel pasal 18 ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, "Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Artinya saudara-saudara, Daud dianggap lebih hebat, lebih berani, lebih perkasa daripada Saul. Hal inilah yang memicu kemarahan, kebencian, emosi Raja Saul memuncak, tidak terkendali, ingin membunuh Daud. Saul mengejar Daud ke gunung-gunung dengan mengerahkan 3.000 pasukan terbaik hanya untuk membunuh seorang Daud yang lemah, yang menurut Daud ia hanya sama dengan anjing mati, hanya sebesar kutu saja. Saudara-saudara, niat Saul untuk membunuh Daud tidak terwujud
Justru sebaliknya, Daudlah yang punya kesempatan untuk membunuh Saul seandainya Daud mau. Saul ditemukan oleh Daud tertidur di dalam gua. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud hanya memotong punca jubah Saul sebagai bukti bahwa Daud telah bertemu dengan Saul. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Daud tidak membunuh Saul, justru dibiarkan hidup? Karena Daud takut kepada Allah. Daud dituntun oleh Roh Kudus, tidak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Daud mampu untuk mengampuni orang yang membenci dia. Daud mampu mengasihi orang yang sudah ingin membunuh dirinya. Ia melakukan kasih yang sempurna kepada orang-orang jahat. Luar biasa, saudara-saudara, sikap Daud di sini. Sikap Daud yang mempunyai kasih yang besar. Ia mengampuni musuhnya. Kalau dibandingkan dengan orang kebanyakan, jangankan musuh, orang yang paling dekat saja di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya satu keluarga, satu rumah tangga, kadang-kadang tidak mampu saling mengasihi. Kadang-kadang hanya persoalan sepele saja. Suami istri bermusuhan. Bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Orang tua dengan anak saling bermusuhan. Orang bersaudara, kakak adik juga sering saling bermusuhan. Saudara-saudara, begitu banyak kejahatan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Dalam Matius 5 ayat yang ke-44, Yesus mengatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Saudara-saudara, Yesus tahu bahwa murid-murid dan orang-orang yang sudah percaya kepadanya, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, adalah anak-anak Tuhan. Orang-orang yang telah diselamatkan. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan haruslah hidup meneladani Yesus dalam hal mengasihi. Mengasihi orang lain. Bahkan mengasihi musuh sekalipun. Percayalah saudara-saudara, bahwa Yesus akan selalu menyertai kita. Ia akan tetap memberikan kekuatan. Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita mampu untuk melakukan pekerjaan kasih. Ingat janji Yesus dalam Matius 28 ayat 20b. "Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji Engkau.
bahkan untuk mendengarkan firman-Mu yang mengajak kepada kami untuk selalu mengasihi orang lain, bahkan mengasihi musuh. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami, sehingga kami mampu melakukan semua itu. Terima kasih atas firman-Mu bagi kami. Kami berdoa, mendoakan seluruh anggota jemaat-Mu, Jemaat Elim Balikpapan beserta dengan cabang-cabangnya. Kiranya Engkau tetap memberkati, melindungi, dan memberikan berkat kepada kami sekalian. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Sempurnakan sukacita bagi mereka, supaya mereka senantiasa setia kepadamu. Fani Ristianingsi, Vivi Febriana, Ibu Nelsi, Fandi Malisa, Febrian Kamban Lali, Dianita Kristiani, Rante Magami, Bapak Suprianto Ferdi, Bapak Risto Purba, Ibu Bertalisu Pasule, Bapak Amos Bela, Ibu Dorcas Rapa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga yang sakit, kiranya Engkau datang menjadi dokter tersembunyi bagi mereka, baik yang di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing. Semua anak-anak-Mu Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan, di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, hanyalah Engkau yang mampu untuk menolong mereka. Terutama pada saat-saat kami masih menghadapi pandemi, kiranya Engkau menjadi gembala yang baik bagi kami. Dan kami bermohon, jikalau Engkau berkenan, biarlah pandemi ini, virus ini, Engkau hentikan, agar supaya kami dapat hidup secara normal, juga di dalam beribadah kepadamu. Karena dengan pandemi ini, ibadah kami terganggu. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, mulai dari wali kota Balikpapan sampai ke pusat, berkati mereka Tuhan. Pakailah mereka sebagai alat-Mu, agar supaya ia boleh mensejahterakan rakyatnya. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk pelayan-pelayan-Mu di dalam Jemaat Elim Balikpapan. Ketiga pendeta, Pendeta Titi, Pendeta Alexander, Pendeta Daniel Boro, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kiranya Engkau tetap memimpin, memperlengkapi, agar supaya hamba-Mu ketiganya ini mampu melaksanakan tugas dengan baik. Para penatua dan diaken, berkatilah ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, biarlah mereka senantiasa memperoleh berkat-Mu. Tuhan, inilah syafaat kami, permohonan kami, syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau mau menerimanya, karena doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ampunilah dosa kami,
ampunilah kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam pada malam hari ini. Kiranya berkenan di dalam hati kita dan firman Tuhan boleh mengambil bagian di dalam hati kita masing-masing. Shalom, selamat malam.